Mata kita mungkin terbiasa melihat-lihatnya sebagai simbol kekuatan, keperkasaan satwa endemik Indonesia yang mendunia. Kadal raksasa, sang naga terakhir di bumi. Tapi di balik citra gagah itu, ada sebuah kenyataan pahit yang sering luput dari perhatian kita. Fakta yang mengejutkan, yang seharusnya menjadi alarm keras bagi kita semua. Hari ini, di tahun 2025, jumlah komodo di alam liar terus menyusut. International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah menaikkan statusnya dari rentan menjadi terancam punah. Ini bukan lagi sekadar angka di atas kertas, ini adalah vonis yang mendekat. Populasi komodo dewasa diperkirakan hanya sekitar saat ini 380 ekor. Itu bahkan lebih sedikit dari penonton sebuah konser kecil. Spesies yang bertahan jutaan tahun kini di titik kritis. Jumlah total, termasuk anakan, mungkin di angka 3.000-an, tetapi individu dewasa yang bisa bereproduksi adalah kunci keberlanjutan. Penurunan ini adalah akumulasi berbagai ancaman. Setiap angka penurunan adalah sebuah cerita kehilangan. Hilangnya satu komodo dewasa juga hilangnya potensi generasi baru. Komodo betina hanya bertelur sekali setahun, dan tidak semua telur menetas atau bertahan sampai dewasa. Tingkat kematian anakan sangat tinggi. Mereka rentan dimangsa, termasuk oleh komodo dewasa. Siklus alam ini menjadi semakin tidak seimbang ketika manusia dan perubahan lingkungan campur tangan. Untuk memahami kerapuhan komodo, kita harus melihat rumah mereka. Habitat asli komodo sangatlah terbatas, sebuah benteng alami yang terisolasi di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah penguasa sejati di 5 pulau utama, Komodo Rinca Padar Gili Motang Nusa Kode. Selain itu, ada beberapa populasi kecil yang tersebar di bagian barat dan utara Flores. Kawasan ini, sebagian besar masuk dalam wilayah Taman Nasional Komodo, adalah satu-satunya tempat di planet ini di mana naga purba ini bisa ditemukan berkeliaran secara liar. Ini bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil dari proses geologis dan evolusi selama jutaan tahun. Pulau-pulau ini memiliki karakteristik yang unik. Topografinya berbukit-bukit, padang sabana kering, hutan tropis musim, hutan lontar. Iklimnya pun ekstrem, musim kemarau panjang yang panas, musim hujan singkat yang lebat. Lingkungan yang keras ini telah membentuk komodo menjadi predator puncak yang sangat efisien. Mereka beradaptasi untuk berburu di medan yang sulit, mengandalkan penciuman tajam untuk mendeteksi mangsa dari jarak berkilo-kilometer, menggunakan kekuatan serta gigitan berbisanya untuk menaklukkan hewan yang jauh lebih besar dari diri mereka. Keterisolasian geografis inilah yang membuat komodo begitu istimewa sekaligus rentan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bermigrasi atau berpindah ke wilayah lain jika habitatnya terganggu. Pertanyaan mengapa komodo hanya ada di Indonesia, spesifiknya di Kepulauan Nusa Tenggara, membawa kita mundur jauh ke masa lalu. Jawabannya, sejarah geologi isolasi evolusi. Fosil menunjukkan nenek moyang komodo berasal dari Australia sekitar 4 juta tahun lalu. Mereka bagian dari megafauna Australia. Seiring waktu mereka bermigrasi ke barat menyeberangi jembatan darat saat zaman es tiba di kepulauan yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Peta migrasi, Australia, Kepulauan Sunda kecil. Zaman es berakhir, permukaan laut naik, pulau-pulau jadi terisolasi. Populasi komodo terperangkap di pulau-pulau itu. Isolasi geografis jadi kunci evolusi mereka. Di lingkungan terbatas dengan sumber daya terbatas, mereka berevolusi menjadi predator terpuncak. Fenomena ini disebut gigantisme pulau. Ketiadaan predator besar memungkinkan spesies menjadi raksasa. Komodo menjadi penguasa wilayahnya. Semua hasil jutaan tahun adaptasi. Keberadaan komodo eksklusif di Indonesia adalah warisan proses alam panjang. Salah satu ancaman paling serius bagi komodo dan paling sulit dikendalikan, datang dari fenomena global, perubahan iklim. Dampaknya mungkin tidak terlihat seperti bulldozer meratakan hutan, namun efeknya jauh lebih merusak dan permanen. Para ilmuwan memproyeksikan kenaikan suhu global yang menyebabkan naiknya permukaan air laut secara signifikan. Grafik, proyeksi kenaikan permukaan air laut dan dampak area pesisir. Bagi komodo di pulau-pulau kecil ini adalah ancaman eksistensial. Habitat pesisir dataran rendah yang mereka gunakan berisiko terendam permanen. Studi di jurnal Ecology and Evolution memodelkan dampak ini. Diperkirakan luas habitat sesuai bisa berkurang puluhan persen dalam beberapa dekade.
Pulau-pulau kecil yang paling rentan, Gili Motang Nusa. Kode perubahan iklim juga membawa dampak lain pada komodo. Kenaikan suhu mempengaruhi siklus hidup mereka secara langsung. Sebagai hewan ektoterm, suhu lingkungan menentukan aktivitas komodo. Suhu ekstrem memaksa mereka bersembunyi di liang untuk mendinginkan diri. Lebih krusial, suhu sarang mempengaruhi rasio jenis kelamin anakan. Ini serangan multicabang yang didorong oleh perubahan iklim. Selain ancaman global perubahan iklim, kerusakan habitat akibat aktivitas manusia menjadi pukulan telak yang terjadi langsung di depan mata. Meskipun sebagian besar habitat komodo berada di dalam kawasan taman nasional yang dilindungi, tekanan dari luar batas taman terus meningkat. Perambahan hutan untuk lahan pertanian, perambahan hutan untuk permukiman, perambahan hutan untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Flores misalnya, secara perlahan menggerus zona penyangga yang penting bagi keutuhan ekosistem taman nasional. Salah satu dampak paling signifikan dari kerusakan habitat ini adalah berkurangnya populasi hewan mangsa utama komodo. Nusa Timur babi hutan kerbau liar. Namun, hewan-hewan ini juga menjadi target perburuan liar oleh manusia untuk dikonsumsi atau diperdagangkan. Ketika jumlah rusa dan babi hutan menurun drastis di luar kawasan taman nasional, komodo yang hidup di wilayah perbatasan akan kesulitan mencari makan. Ini memaksa mereka untuk mengubah perilaku, terkadang menjelajah lebih dekat ke permukiman manusia untuk memangsa ternak seperti kambing. Konflik antara manusia dan komodo pun tak terhindarkan. Ketika komodo memangsa ternak, masyarakat lokal yang merugi seringkali melakukan tindakan balasan. Meskipun membunuh komodo adalah tindakan ilegal, kasus-kasus pembalasan dendam, baik dengan racun maupun jerat, masih menjadi ancaman laten. Pariwisata di Taman Nasional Komodo adalah pedang bermata dua. Pariwisata menjadi sumber pendapatan penting bagi konservasi dan masyarakat lokal. Dana yang dihasilkan dari tiket masuk dan kegiatan wisata dapat dialokasikan kembali untuk patroli, penelitian, program pemberdayaan masyarakat. Pariwisata juga meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya komodo, mengubahnya menjadi duta satwa liar Indonesia. Kehadiran wisatawan dan pemandu yang teratur di jalur-jalur tertentu juga bisa menjadi semacam pengawasan informal yang mencegah aktivitas ilegal seperti perburuan. Namun, di sisi lain, pariwisata yang tidak dikelola dengan baik membawa risiko besar. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang masif, seperti hotel, resort, dermaga, dapat menyebabkan fragmentasi habitat. Peningkatan jumlah pengunjung juga berarti peningkatan jejak ekologis, lebih banyak sampah, lebih banyak kebutuhan air bersih, lebih banyak kebisingan yang dapat mengganggu perilaku alami satwa. Ada kekhawatiran bahwa komodo di area yang sering dikunjungi wisatawan menjadi terlalu terbiasa dengan kehadiran manusia. Di balik gemerlap pariwisata, ancaman yang lebih gelap masih mengintai, perburuan liar. Meskipun komodo sendiri jarang menjadi target utama perburuan, perdagangan ilegal bagian tubuhnya untuk tujuan koleksi atau pengobatan tradisional masih menjadi ancaman. Para pemburu menggunakan perahu untuk masuk ke teluk-teluk sepi di dalam Taman Nasional pada malam hari. Setiap ekor rusa yang hilang dari ekosistem adalah satu porsi makanan yang hilang bagi komodo. Di garis depan perjuangan menyelamatkan komodo, ada para pahlawan yang jarang terekspos, para ranger polisi hutan Taman Nasional Komodo. Mereka adalah para penjaga naga yang sesungguhnya. Setiap hari, mereka mempertaruhkan keselamatan, berjalan kaki puluhan kilometer di bawah terik matahari, melintasi medan yang curam dan berbatu, untuk memastikan keutuhan habitat dan keamanan para komodo. Tugas mereka jauh dari kata glamor. Mereka melakukan patroli rutin untuk mencegah perburuan liar, pembalakan penangkapan ikan ilegal dengan bom atau sianida. Salah satu kisah yang sering diceritakan di antara para ranger adalah tentang tantangan menghadapi pemburu rusa. Para pemburu ini seringkali lebih terorganisir dan bersenjata. Para ranger, dengan sumber daya yang terkadang terbatas, harus mengandalkan keberanian, pengetahuan medan, dan strategi yang cerdas untuk bisa mencegat mereka. Ini adalah pekerjaan berbahaya yang menuntut dedikasi luar biasa. Menghadapi ancaman yang kompleks, berbagai langkah nyata sedang dan terus diupayakan untuk menyelamatkan sang Raja Kadal. Ini bukan tugas satu pihak, kolaborasi antara pemerintah, lembaga konservasi, ilmuwan, dan masyarakat. Salah satu pilar, penguatan manajemen dan pengawasan di Taman Nasional Komodo. Meningkatkan frekuensi patroli darat dan patroli laut untuk memberantas perburuan liar. Memanfaatkan teknologi, drone dan sistem pemantauan satelit.
Di bidang penelitian, ilmuwan bekerja memahami biologi dan ekologi komodo. Para peneliti mengambil sampel darah dari komodo untuk studi genetik. Program pemantauan populasi jangka panjang jadi kunci. Pemasangan microchip dan penanda satelit untuk melacak pergerakan dan interaksi. Program pengembangbiakan atau breeding program juga opsi penting. Lembaga Konservasi Indonesia bekerja sama dengan kebun binatang di seluruh dunia. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Nasional kunci keberhasilan jangka panjang. Alternatif mata pencaharian, ekowisata berbasis komunitas budidaya perikanan ramah lingkungan dan kerajinan tangan. Kisah komodo adalah refleksi dari kondisi planet kita. Nasibnya yang berada di ujung tanduk adalah cerminan dari bagaimana aktivitas kita baik secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong banyak spesies ke ambang kepunahan. Namun, kisah ini tidak harus berakhir dengan kesedihan. Status terancam punah bukanlah sebuah takdir, melainkan sebuah peringatan terakhir. Sebuah panggilan mendesak bagi kita semua, sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga dunia untuk bertindak sekarang sebelum semuanya terlambat. Komodo adalah warisan dunia yang tak ternilai. Menjaga komodo bukan hanya tugas para ranger atau para ilmuwan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita bisa memulainya dengan hal-hal sederhana. Menjadi wisatawan yang bertanggung jawab di Taman Nasional Komodo. Patuhi semua aturan. Jangan memberi makan satwa. Jangan membuang sampah sembarangan. Gunakan jasa pemandu lokal yang resmi. Dukung lembaga-lembaga konservasi. Donasi atau sebarkan informasi yang benar. Perjuangan ini terhubung dengan gaya hidup kita sehari-hari. Ataukah kita bangkit dan bertindak agar raungan komodo terus menggema di Rinca dan Komodo? Komodo adalah kebanggaan Indonesia. Tanggung jawab kini ada di pundak kita semua.